Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Banyak hal yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangannya selalu indah bagi kita. Bapa selalu mengerti bagi kita semua. Mari kita naikkan ku bersyukur Bapa. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua yang melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Kehadiran saudara-saudari terkasih
menyempurnakan sukacita kita hari ini. Mengawali ibadah kita hari ini, mari kita mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan gereja kita melalui penekanan warta jemaat. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini dan dalam 1 minggu yang akan datang. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat semua yang sudah ambil bagian untuk persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Tuhan memberkati persembahan kita. Dan bagi jemaat yang belum menyerahkan persembahannya, boleh diserahkan atau ditransfer ke bendahara runggun kita. Berita diakonia. Mari kita mendoakan kekelangan kita, Nora Nani Demi Purba, yang saat ini sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan untuk Nora Nani Demi Purba. Demikian penekanan Momo warta jemaat pada hari Minggu ini. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita dipanggil berdoa untuk pelayan gereja. Minggu ini mengingatkan kita akan kebaikan Allah yang memanggil manusia untuk menjadi pelayannya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling menopang dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyembah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Bapak Ibu, kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang memilih kita menjadi pelayannya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi sumber pekabaran Injil, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan pelayannya, kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 9 bait 1. Puji hai jiwaku,
Kehidupan manusia di hadapan Allah kita lakukan secara responsoria. Dengan kuasa Allah ditetapkannya hambanya untuk melakukan kehendaknya di dalam dunia ini. Jika kita menoleh perjalanan hidup yang sudah kita lalui, bagaimanakah kesetiaan kita dalam mengikuti panggilannya? Kami mengaku ya Allah, kurang tekun dalam mendoakan pelayan gerejamu dan pekerjaannya. Kami lupa bahwa kami hamba-Mu seharusnya saling menopang di dalam doa. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku ya Allah, sebagai Nora dan Naras kami kurang berdoa untuk kebaikan pelayanan para hamba-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Sebagai jemaat-Mu, kami mengaku ya Allah, kurang mampu menopang para hamba-Mu melalui doa untuk menguatkan mereka dalam melakukan tugas pelayanan gereja-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Mari kita mengakui kesalahan kepada Allah dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 32, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya bagi orang-orang yang mengakui kesalahan di hadapan Allah. Firman-Nya, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita bersukacita atas kasih Allah melalui janji yang disampaikannya. Mari kita mengucap syukur dan bersukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama. Hatiku
Pembacaan firman Allah bagian yang pertama terambil dari Yosua 1 ayat 16 sampai 18 yang dibacakan secara tunggal. Firman Tuhan berkata, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam perenungan kita pada hari Minggu ini. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam perenungan kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Langkah kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan, kami yakin karena kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai kami, yang membimbing kami, sehingga kami boleh memberikan kehidupan kami kepada Tuhan dalam satu pelaksanaan ibadah kami pada hari Minggu ini. Ketika Tuhan berikan waktu buat kami untuk kami hadir di dalam pelayanan ibadah Minggu melalui pelayanan online ini Tuhan, kami datang tetap dengan sukacita iman kami, dengan sukacita hati kami, walaupun kami tidak berada di dalam gedung gereja, kami berada di rumah kami masing-masing untuk menyaksikan ibadah Minggu ini melalui online yang sudah tersedia. Kami tetap semangat dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Berikan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menaungi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-katakan firman Tuhan dan mewujud nyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 sampai 19. Kalau dalam bahasa Karo Heber di pasal 10 telu ayat 15 se 10 siwa. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pelayanan ibadah kita pada hari Minggu ini. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai 19. Demikian firman Tuhan berkata buat kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah kita dengar melalui perenungan kita pada pagi hari ataupun dalam ibadah minggu ini. Jemaat Runggun GBKP Pengumben yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan ini menjadi satu yang perlu kita pegang, satu yang perlu kita yakinkan, dan juga yang perlu kita berikan dalam hidup kita. Kenapa menjadi penting ketika kita bicara soal kesehatan pada saat-saat seperti ini? Karena kita tahu kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 dan bahkan beritanya semakin meningkat. Mereka-mereka yang terkena positif COVID-19. Dan mudah-mudahan kita yang boleh menyaksikan ibadah minggu ini dan mengikutinya, ada satu keyakinan, imun yang terbesar dalam hidup kita adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Ini menjadi pokok dasar. Kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan, kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Dan dalam bacaan kita ayatnya, dari ayatnya yang ke-15 sampai ke-19, di situ diangkat satu suasana, ada keinginan bahwa setiap kehidupan pelayanan itu adalah baik adanya. Coba kita baca firman Tuhan yang kita boleh baca pada saat ini. Imun terbesar, ayat yang ke-17, bagian yang ke-B. Bagian B, 17B, firman Tuhan bilang seperti ini. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi jemaat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika kita mau melakukan sesuatu dan sesuatu itu akan berhasil, kuncinya adalah gembira. Melakukan pelayanan, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, khususnya melayani Tuhan, melayani jemaat, adalah dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita lakukan dengan keluh kesah, pasti hasilnya tidak akan baik. Banyak orang yang melakukan pekerjaan dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah, pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan tujuan, tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dan ini nyata oleh firman Tuhan. Saya angkat ini dulu untuk kita merenungkan pelayanan kita pada hari Minggu ini, berbicara tentang Minggu Pelayan Tuhan. Kenapa saya angkat tentang gembira? Kenapa saya angkat tentang sukacita? Pertanyaan saya kepada jemaat GBKP Pengumben, Runggun Pengumben. Ketika serayan Tuhan, pelayan Tuhan diteguhkan, apakah jemaat Tuhan menerima mereka pertuadiakan dengan gembira? Ini dulu. Atau
ada dalam pikiran jemaat, biarin aja dia jadi pertua diaken, biar dia rasa. Sudah ada tanda kutip, biar dia rasa. Dan kalau sudah berkata seperti itu, saya yakin dalam hatinya dia tidak gembira. Karena sudah punya pikiran negatif, sudah punya pikiran yang tidak baik. Biar dia rasa. Kalau dulu saya selalu diprotes, sekarang biar dia diangkat dan diteguhkan, biar dia rasa bagaimana dia diprotes dan dikritik. Loh, ini dulu ini Bu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ini dulu. Saya angkat ini dulu ketika kita berbicara tentang pelayan Tuhan. Pelayanan Tuhan tidak akan berhasil kalau di dalam kehidupan jemaatnya ada negative thinking, ada pikiran positif, ada pikiran yang tidak mau membawa satu kegembiraan, sukacita. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan jemaat, firman Tuhan yang kita baca pada hari Minggu ini tidak akan terjadi kegembiraan. Kalau firman Tuhan bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ketika ada dalam hati kita yang tidak baik ditujukan kepada pelayan-pelayan Tuhan, pasti dalam hati kita tidak akan pernah sukacita selalu. Bertemu dengan pertua ini, sudah mulai dia merasa itu adalah saingannya. Dia merasa bahwa orang ini tidak pantas. Orang ini tidak bisa jadi pertua diaken. Dan kalau sudah ada hati di dalam dirinya seperti itu, bertemu dengan orang pun dia tidak akan bisa untuk tersenyum. Pasti dia akan memperlihatkan wajah yang tidak mengenakan. Nah, kalau sudah ada pikiran seperti ini, firman Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini berat. Apa beratnya? Temanya berkata seperti ini: patuhlah serta tetap berdoa untuk pelayan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan perenungan kita pada hari Minggu ini, saya berikan sejenak untuk jemaat untuk merenung. Kalau firman Tuhan ini diteruskan, jemaat Tuhan masih ada di dalam hatinya rasa benci, rasa tidak suka, ada rasa yang membuat dia kecewa dan kesal, itu menjadi omong kosong. Firman Tuhan itu akan menjadi omong kosong. Oleh karena itu saya berikan waktu buat kita yang saat ini ikut dalam ibadah ini melalui online, melalui layar kaca kita atau melalui layar handphone kita. Buka dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan terbukti dalam firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, contoh yang luar biasa diberikan oleh Raja Daud. Ketika Saul yang sudah dicabut oleh Allah, roh rajanya dicabut oleh Allah, tapi apa kata Daud? Dia tidak berani untuk mengusik, dia tidak berani untuk membunuh, jangankan membunuh, untuk mengusik dirinya saja dia tidak berani. Kenapa? Karena Saul diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat Runggun Pengumben, pegang dalam diri kita pendeta pertua diaken yang saat ini
menjadi serayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Kalau soal kesalahan, Daud pun punya kesalahan, tapi Tuhan mampu untuk mengampuninya ketika dia merubah kehidupannya. Dan saya yakin pertua dia akan pendeta pun diberikan waktu Tuhan untuk merubah hidupnya. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab yang luar biasa. Melalui firman Tuhan kita, hari ini kita diingatkan ayatnya yang ke-17. Ada dua hal kunci yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah ayat yang ke-17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Tugas seorang pelayan Tuhan adalah menjaga. Nah, ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah berkata kata menjaga, kalau firman Tuhan bilang kan di sini, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dia berjaga-jaga atas domba-dombanya. Dia berjaga-jaga atas jemaatnya. Nah, kalau sudah berkata berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara-saudara, konotasi yang ada dalam pikiran kita apa? Konotasi yang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara soal yang berjaga-jaga, oh kalau begitu dia, kan gitu ya. Kalau begitu dia, seorang penjaga adalah, apa itu penjaga? Dalam pikiran kita, badannya tegap, ya gitu ya. Punya postur tubuh yang besar, ya kan? Lalu dia mampu, ya, 24 jam, kan gitu ya, 24 jam untuk menjaga. Nah, ini yang jadi persoalan nih. Kadang-kadang yang jadi pertua diaken lebih muda dari kita, bener nggak? Udah lebih muda, badannya kurus, ya kan gitu. Udah gak ada postur seorang penjaga dan dia lebih muda. Apa kita perlu ikut dia? Iya. Kenapa? Karena seorang pelayan Tuhan itu tidak dilihat karena usia. Pelayan Tuhan itu tidak dilihat karena postur tubuh. Daud dipilih raja padahal dia bukan orang atau anak yang punya postur tubuh besar, benar tidak? Dia orangnya yang ya artinya dia kata orang sekarang gak pantas sebetulnya kalau dari postur tubuh. Tapi dia dipilih Tuhan. Jadi pelayan Tuhan bukan karena usia. Saya menjadi pendeta ketika saya masih berumur 24 tahun pada saat itu. Tapi memang satu pengalaman buat saya ketika saya naik mimbar. Jangankan naik mimbar Bapak Ibu, saya tugas saja di depan Ibu Presiden bilang, pendetanya masih muda banget ya. Jadi seakan-akan kalau muda gak meyakinkan. Dan ketika saya naik di atas mimbar lalu kemudian berkhotbah, waduh, wah kok pendeta muda banget ya? Itu jadi persoalan kadang-kadang. Tapi firman Tuhan berkata pada saat ini, ketika kita berbicara seorang pelayan Tuhan, bukan usia, tetapi otoritas dan wewenang gembala yang diberikan Tuhan buatnya. Kenapa dia dipilih? Karena Allah tahu, Tuhan tahu ada yang lebih dari hidupnya untuk menjalankan tugas pelayanan. Jadi mari, gak gampang menjadi pelayan Tuhan. Bayangkan dia menjaga hidupmu. Menjaga hidupmu seperti apa? Melayani, berdoa, mendoakan. Bahkan kadang-kadang ya, seorang pendeta, pengalaman kami di desa, pendeta itu bukan sekedar jadi pendeta. Pendeta itu dianggap sebagai dokter.
24 jam harus siap dipanggil. Kadang-kadang panas pun bukan dokter yang dipanggil, pendeta yang dipanggil. Ini pengalaman. Pendeta, anakku panas pendeta, bayangkan. Dia siap, dipikirnya mungkin karena apa kan gitu. Yakin bahwa yang datang kalau sudah pendeta berdoa padahal nggak bawa obat. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggung jawab besar ini tidak mudah. Ketika dia mau menjalankan tugas menjaga jiwa, menjaga perpulungan, menjaga jemaat, tidak mudah bagi seorang pelayan Tuhan. Bayangkan pada masa-masa pandemi COVID-19, pertua diaken ketika ada penguburan dan yang dikuburkan COVID-19 terkena COVID-19, meninggal karena COVID-19, dia harus siap. Bayangkan, karena yang boleh, pengalaman kami yang boleh ada di dekat untuk kuburan itu adalah petugas, pendeta dan pertua diaken yang bertugas. Yang lainnya jauh-jauh dari tempat di mana mayat itu akan dikuburkan. Dia siap menanggung resiko. Karena apa? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dia berkata seperti ini, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi mau tidak mau, pertua diaken, pendeta, pelayan Tuhan harus siap karena tanggung jawabnya adalah menjaga serta membimbing jemaat dalam situasi apapun. Melayani jemaat itu tanggung jawabnya. Ya. Ada teman saya akhirnya nggak jadi pendeta karena apa Bapak Ibu tahu? Padahal sudah vikaris. Karena takut menguburkan orang nggak jadi. Ini beneran. Nggak jadi pendeta karena itu. Waktu itu masih vikaris, ayo kuburkan. Udah kalau udah lihat situasi kuburan ya udah nggak jadi Bapak Ibu. Ya. Nah seperti situasi itu. Seperti ketika kita menghadapi orang yang meninggal karena COVID, bayangkan pendeta, pertua diaken harus siap. Saya kalau udah seperti itu pendeta di rumah, sebelum masuk rumah belum boleh masuk rumah, mandi dulu. Kan berat. Bahkan ada pertua diaken yang tidak bisa pulang ke rumah, dia harus isolasi dulu. Karena takut apa yang dibawa, kan gitu. Itu resiko dan tanggung jawab yang harus dipegang, yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Paulus menjadi kewajiban jemaat. Apa kewajibannya? Ayatnya yang ke-18. Ayat 18 berkata, berdoalah terus untuk kami. Berdoalah terus untuk pelayanmu. Berdoalah terus untuk pertua diakenmu di Runggun Pengumben ini, GBKP Runggun Pengumben. Berdoalah karena mereka adalah manusia biasa. Mereka masih terdiri dari daging dan darah. Yang kalau dicubit masih terasa sakit. Yang kalau dihina merah telinga. Yang dimaki-maki mereka harus siap. Karena mereka adalah pelayan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanannya. Jadi mari patuhi. Saat-saat ini kita tahu Jakarta
kembali memasuki masa-masa PSBB. Itu beritanya. Kenapa? Karena ketidakdisiplinan masyarakat. Karena ketidakpatuhan masyarakat. Bagaimana dengan kita? Apa kita patuh, taat kepada pelayanan serayan Tuhan, pelayan Tuhan? Mari kita taati segala sesuatu yang sudah diatur di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di jemaat kita, GBKP Pengumben ini. Kita tata begitu rupa menjadi suatu pelayanan yang luar biasa. Masih bersyukur. Mari kita angkat puji-pujian buat Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu di dalam gedung gereja, kita masih bisa bertemu di dalam pelayanan online. Ini masih dibuka. Dan Runggun membuka diri untuk pelayanan seperti ini. Oleh karena itu, berdoalah terus untuk pelayan Tuhanmu. Sehingga ada keyakinan. Firman Tuhan ayat 18, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Kalau jemaat mendoakan serayan Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, yakin dan percaya bahwa mereka ingin membangun gereja untuk yang baik. Dan kalau ini yang menjadi kebaikan, firman Tuhan pun berkata, apa yang dilakukan pelayanmu bukanlah untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena mereka dipilih dan diteguhkan oleh Tuhan. Kita bagian dari persekutuan pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan itu. Jadi mari kita katakan seperti Yosua ketika bangsa Israel berkata, apa yang Engkau perintahkan akan kami lakukan. Pembacaan kita yang pertama, Yosua pasalnya yang pertama. Bangsa Israel berkata kepada Yosua, apa yang Engkau perintahkan akan kami lakukan, karena demi kebaikan. Dan percayalah, introduce kita berkata juga buat kita pada pagi hari ini, firman Tuhan dia bicara seperti ini. Mazmur 105 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi mereka sudah diurapi, pelayan Tuhan sudah diurapi, pertua diaken sudah diurapi. Dan kita yakin dan kita berdoa agar mereka tetap menjalankan pelayanan mereka seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan, bukan seturut dengan keinginan pribadi. Itu yang kita doakan. Yang mereka lakukan bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, gelar seorang pertua diaken, tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah bersyukur karena Tuhan berikan tanggung jawab sebagai pertua diaken yang melayani jemaat, melayani Tuhan. Inilah doa kita. Inilah yang kita mau berikan bagi mereka. Berdoalah bagi serayandu, berdoalah bagi pelayan Tuhanmu, dan patuhilah apa yang sudah dibuat oleh gereja, oleh Runggun gereja, oleh pertua diaken. Karena intinya, tujuannya adalah satu. Gereja bertumbuh, gereja berkembang, gereja bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberikan kekuatan buat kita sekalian maju bersama di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini.
kita tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam pelayanan ibadah minggu melalui sarana media informatika, sarana online yang dijalankan di tengah-tengah jemaat Runggun GBKP Pengumben ini. Waktu yang Tuhan berikan berharga buat kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan Bapa di surga, ketika ini semua sudah diatur oleh Runggun Gereja, oleh Pertua Diaken, kami tetap dukung mereka, kami tetap patuhi dan taati apa yang sudah diatur, karena ini semua adalah demi kebaikan gereja, jemaat, dan bangsa serta masyarakat. Kami ingin ya Tuhan mematuhi apa yang sudah dibuat, baik oleh pemerintah, baik yang dibuat oleh gereja kami. Dan itu semua Tuhan kami yakin, dengan satu kata kami ikut serta untuk memajukan gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Marilah kita mengakui pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan yang terbaik bagi nama Tuhan, bagi pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Allah, dan firman Allah sebagai dasar persembahan diangkat dari Keluaran 25 ayatnya yang kedua, yang berkata buat kita seperti ini. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Sambil kita memberikan persembahan sesuai yang sudah diberitahukan melalui berita Runggun, mari kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang beri syukur. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa, doa syafaat, sekaligus kita akan mendoakan persembahan yang sudah diberikan bagi kemuliaan Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kasih Tuhan yang telah melingkupi segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, ketika kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu hari ini, kami yakin ini adalah karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi gereja GBKP Runggun Pengumben. Engkau melihat keberadaan seluruh jemaat Tuhan, terlebih khusus bagi serayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, bertua diaken bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami ingin berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan membungkus semua pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, bukan karena keterpaksaan dan tidak ada keluh kesah. Tapi mereka boleh wujud nyatakan apa yang sudah Tuhan pilih bagi kehidupan pertua diaken, pendeta dan jemaat Tuhan. Mereka boleh menunjukkan di setiap pelayanan yang mereka boleh lakukan, bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan oleh karena itu ya Bapa di surga, Engkau jaga, Engkau lindungi dan Engkau sertai serayan-serayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta dan juga pertua diaken bersama dengan keluarga mereka. Bungkus mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga mereka tidak terhalang karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Terlebih khusus biar mereka boleh dijaga kesehatan mereka, dan mereka juga bisa menjaga kesehatan mereka. Kami tahu Tuhan, tantangan begitu berat, tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan begitu berat. Tanggung jawab mereka untuk menjaga jiwa-jiwa jemaat Tuhan. Dan selain mereka menjaga jiwa-jiwa jemaat Tuhan, mereka juga harus menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Dan oleh karena itu ya Tuhan, apapun yang mereka boleh lakukan, itu boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi imun yang besar bagi tubuh jasmani mereka, sehingga mereka boleh nyata melakukan tanggung jawab, melakukan tugas mereka dengan baik. Kami yakin Bapa, jemaat Tuhan pun akan mendoakan mereka, mendoakan pertua diaken dan pendeta bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya jemaat yang ada di Runggun GBKP Pengumben ini dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi tugas dan tanggung jawab serayan Tuhan, pelayan Tuhan. Dan kami yakin juga ya Bapa, dengan doa itu menjadi imun, menjadi semangat, menjadi pendorong bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Runggun ini untuk tetap semangat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala sesuatu yang dirancang, segala sesuatu yang sudah dikelola dan direncanakan di dalam pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan berkati apapun cara yang dipakai untuk tetap melaksanakan ibadah minggu, itu menjadi berkat bagi Runggun Gereja, menjadi berkat bagi jemaat GBKP Runggun Pengumben ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin juga di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan akan tuntaskan itu Tuhan, selesaikan segala sesuatunya, sehingga kami boleh hidup dengan kenormalan yang luar biasa kembali. Kami boleh hidup beribadah di dalam gedung gereja, kami boleh hidup di tengah-tengah ketenangan, kami boleh hidup di dalam satu keyakinan tubuh jasmani kami ada Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjaganya. Terima kasih juga ya Bapa, kalau kami diberikan waktu untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses pemulihan ataupun dalam saat kondisi kurang sehat. Kami berdoa untuk Nora, diaken kami Bapak Dimi Purba Beru Ginting. Engkau berkati ya Bapa di surga, di saat-saat dia harus menjalani kemoterapi, tubuh jasmani yang lemah ya Bapa,
yang dirasakannya oleh Nora kami ini Tuhan. Saat ini mungkin dia lemah dalam tubuh jasmaninya, tetapi dalam imannya Nora kami ini akan tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan yang akan membungkus dan menyembuhkan dia. Dan biarlah proses kemoterapi yang dijalani bagi tubuh jasmaninya menjadi sarana untuk memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan oleh karena itu Tuhan, sukacita yang harus tetap ada dalam kehidupan Nora ini dan keluarganya. Percaya kami bahwa mereka yakin di tengah-tengah kesusahan ini ada pelangi indah yang akan didapati oleh keluarga ini. Kami serahkan proses kemoterapi bagi Nora Diaken Bapak Dimi Purbabro Gintik ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Naras Bapak Ruben Sebayang, Bapak Irma Sembiring, dan Nande Pagit Tarigan. Berkati mereka Tuhan. Di tengah-tengah proses pemulihan yang mereka jalani, mungkin mereka masih meminum obat-obatan yang diberikan. Itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan buat mereka. Dan biarlah mereka boleh menjaga diri mereka sehingga proses pemulihan semakin lebih cepat. Dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Saudara-saudara kami yang lainnya ya juga yang tidak bisa kami sebut Tuhan, yang mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan beban yang berat, beban karena perekonomian, beban karena persoalan keluarga, beban karena penyakit. Tuhan akan menjadi sahabat bagi mereka, Tuhan akan menjadi dokter bagi mereka, Tuhan akan memberikan keringanan buat mereka. Sehingga segala pergumulan yang ada kami yakin Tuhan, mereka boleh tetap jalani. Karena mereka tetap mengundang Tuhan untuk turut serta melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Mereka mengundang Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mereka merasa sukacita karena mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Berkat-berkat yang begitu banyak macam yang mungkin dirasakan oleh jemaat Tuhan pada saat ini. Itu menjadi sukacita dan syukur buat jemaatmu. Dan mereka boleh berterima kasih kepada Tuhan. Terlebih khusus Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi sukacita karena hari ulang tahun, bertambahnya usia baik karena kelahiran maupun karena ulang tahun perkawinan. Engkau berkati keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang ulang tahun ini, sehingga mereka boleh merasakan bertambahnya usia itu adalah karena Tuhan yang memberikan. Mereka bisa menghirup nafas kehidupan dan mengucap syukur kalau hari ini, minggu ini, mereka bertambah usia, itu adalah karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan yang luar biasa untuk boleh menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah vaksin yang sudah dan sedang diuji coba pada saatnya yang tidak terlalu lama itu menjadi vaksin yang mujarab, vaksin yang luar biasa bagi kehidupan tubuh jasmani seluruh bangsa Indonesia. Sehingga di tahun 2021 bangsa Indonesia dipulihkan. Di dalam persoalan perekonomian saat ini pun Tuhan boleh melihat begitu banyak yang merasakan tertekan karena perekonomian ini Tuhan. Ringankan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara sendiri untuk boleh hadir bagi mereka. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami pun diberikan kemampuan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kalau jemaatmu juga, Runggun GBKP Pengumben boleh memberikan persembahan melalui tata cara yang sudah diberitahukan melalui Runggun Gereja. Dan biarlah persembahan yang diberikan menjadi sarana untuk tetap menyelenggarakan pelayanan, kesaksian dan persekutuan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Pengumben ini.
Terima kasih Bapa di surga. Tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah Tuhan tetap berkati. Dan kami yakin Tuhan telah siap menyediakan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami tahu ketika kami memanjatkan doa-doa ini, kami meyakinkan bahwa begitu banyak hal yang kami lakukan secara pribadi maupun secara keluarga yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Hapuskan segala kesalahan kami. Layakan kami Tuhan untuk boleh mendapatkan jawaban dalam doa kami. Karena kami yakin dan percaya seluruh rangkaian doa syafaat kami, persembahan kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri. Mari kita mengungkapkan tekad kita secara responsoria. Dan masing-masing punya tanggung jawab untuk menyatakan tekad ini, baik pendeta, penatua, pertua diaken, emeritus, begitu juga dengan nora nara serta jemaat. Allah telah memilih dan memanggil engkau jadi pelayannya untuk menyatakan kehendaknya dalam dunia ini. Aku berjanji ya Tuhan, tetap setia mengikut Engkau serta bertanggung jawab melakukan tugas yang telah Engkau berikan bagiku. Allah mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menopang hamba-Nya dalam doa. Kami berjanji ya Allah, dengan tekun mendoakan hamba-Mu, agar hamba-Mu setia dan bijaksana melakukan tugas pelayanan gereja-Mu. Jemaat-Mu adalah bagian dari keluarga Kristus. Jemaat dipanggil Allah untuk menopang para hamba-Nya di dalam doa, agar mereka setia dan bijaksana dalam melakukan tugas pelayanan gereja. Kami berjanji ya Tuhan, tetap bertekun dalam mendoakan para hamba-Mu dan keluarganya, agar mereka mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Allah, sebab Dia berkata, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Mari kita memuji dan meneguhkan janji kita kepada Allah dengan bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 339 bait yang pertama, Maju Laskar Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kita berdoa bersama-sama dan mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu, sabarlah di dalam memberitakan Injil, tetaplah bersukacita, karena Allah lah yang memilih engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan, kebaktian minggu kita sudah selesai. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.